Nama saya Anissa Putri, dan usia saya 26 tahun. Tumbuh besar di Bandung, saya selalu percaya bahwa keluarga adalah segalanya. Sampai hari di mana orang tua saya mengusir saya karena saya menolak berhenti membantu seorang pria tunawisma. Mereka menuduh pria itu hanya memanfaatkan saya, bahwa saya membuang-buang waktu dan uang untuk seseorang yang tidak punya apa-apa. Kemarahan mereka memuncak ketika mereka sadar saya tidak akan menyerah. "Kamu menghancurkan hidupmu sendiri," teriak ayah saya. Mereka telah menjanjikan saya 500 juta rupiah untuk memulai bisnis impian saya, sebuah lokakarya pakaian outdoor yang ramah lingkungan. Namun, ketika saya memilih untuk terus mendukung pria itu, mereka menyebut saya aib keluarga. Dikelilingi oleh perabotan mewah mereka yang berkilauan, mereka dengan dingin menyatakan, "Kamu bukan lagi putri kami." Dan begitu saja, saya kehilangan segalanya: uang, keluarga, tempat tinggal. Hati saya hancur. Namun saya tetap pada pendirian saya. Di dalam buku catatannya yang usang, saya melihat desain-desain yang memiliki kecerdasan sejati, sesuatu yang pantas diperjuangkan. Saya tidak tahu bahwa di kemudian hari, pria yang begitu dibenci oleh orang tua saya justru akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Dan baru saat itulah saya menyadari mengapa orang tua saya tega mengusir saya hanya karena orang asing. Semuanya memiliki alasan, sebuah rahasia yang mereka sembunyikan selama ini. Orang tua mengusir anak mereka hanya karena kebaikan. Apakah menurut Anda itu cinta atau keegoisan? Beberapa minggu kemudian, saya kembali ke taman kota, memegang secangkir kopi panas untuk melawan dinginnya udara pagi Bandung. Pengkhianatan orang tua saya masih terasa menyakitkan, tetapi saya menolak untuk menyerah. Saat itulah saya melihatnya lagi. Pria yang saya bantu itu duduk di bangku yang sama, membungkuk di atas buku catatannya yang lusuh. Tangannya yang kasar bergerak dengan mantap, membuat sketsa jaket dan celana gunung dengan garis-garis yang tajam dan presisi. Saya mendekat, terpesona oleh detailnya. Itu bukan gambar sembarangan. Desain-desain itu tampak seperti seharusnya dipajang di toko perlengkapan outdoor ternama. Saya menghampirinya, jantung berdebar kencang. "Desain-desain ini luar biasa," kata saya, menunjuk buku catatannya. Dia mendongak. Mata kelabunya tidak lagi waspada seperti sebelumnya. "Hanya untuk mengisi waktu," gumamnya, tetapi senyum tipis tersungging di bibirnya. Saya duduk di sebelahnya, dinginnya bangku taman terasa menembus celana jins saya. "Saya serius dengan yang saya katakan terakhir kali," kata saya. "Anda punya bakat." Dia hanya mengangkat bahu, tetapi jari-jarinya mengencang pada pensil, menunjukkan secercah kebanggaan. Kami berbicara selama 1 jam tentang kain yang tahan lama, pewarna ramah lingkungan, dan bagaimana sebuah jaket yang bagus bisa membuat seorang pendaki merasa tak terkalahkan. Pengetahuannya sangat dalam, seolah-olah dia telah membangun karier di bidang ini. Malam itu, saya menelepon Rina Wijaya, sahabat saya sejak kuliah. "Rin, kamu harus dengar ini," kata saya, mondar-mandir di apartemen sempit saya. Saya menjelaskan sketsa pria itu, keahliannya dalam desain, dan impian saya tentang lokakarya pakaian outdoor yang ramah lingkungan. Rina langsung bersemangat. "Aku ikut," katanya, suaranya penuh antusiasme. Kemampuan organisasinya adalah yang saya butuhkan. Keesokan harinya, saya menemuinya lagi di taman. "Saya akan memulai sebuah lokakarya," kata saya dengan suara mantap. "Desain Anda bisa membuatnya menjadi istimewa. Maukah Anda bergabung dengan kami?" Dia menatap saya, rasa tidak percaya terlihat di wajahnya, lalu mengangguk. "Panggil saya Cahyo," katanya. Nadanya lebih hangat dari sebelumnya. Kami menemukan sebuah ruko tua di pusat kota Bandung, sebuah ruangan kumuh dengan jendela retak dan cat yang pudar. Sewanya murah, tetapi tempat itu berantakan. Rina langsung menyusun denah ruangan, sementara saya bernegosiasi dengan pemiliknya. Cahyo datang dengan buku catatannya, menunjuk tempat untuk mesin jahit dan rak-rak pakaian. "Ini bisa berhasil," katanya, dengan binar di matanya yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kami menghabiskan waktu berminggu-minggu membersihkan puing-puing, menggosok lantai, dan menambal dinding. Rina meminjam mesin jahit bekas dari sepupunya, dan saya menguras tabungan saya untuk membeli kain dan peralatan. Cahyo tak henti-hentinya membuat sketsa, memadukan fungsionalitas yang tangguh dengan bahan-bahan ramah lingkungan polyester daur ulang, katun organik, jenis bahan yang selalu ingin saya gunakan. Uang kami sangat terbatas, tabungan saya menyusut dengan cepat, dan hilangnya dana 500 juta dari orang tua saya membayangi pikiran saya. Tapi desain Cahyo dan optimisme Rina membuat saya terus maju. Kami tertawa sambil makan pizza larut malam,
memikirkan nama untuk lokakarya kami. Anissa Outdoor, usul Rina sambil menyeringai. Cahyo menggelengkan kepala. Butuh nama yang lebih kuat, katanya. Sambil membuat sketsa logo berbentuk puncak gunung yang bergerigi. Saya merasakan secercah harapan ini nyata, bukan hanya mimpi kosong. Namun, kota ini sepertinya belum yakin. Orang-orang yang lewat mengangkat alis melihat ruko kami yang setengah jadi. Pakaian ramah lingkungan di Bandung? Siapa yang mau beli? Cibir seorang wanita sambil memeluk tas desainernya. Cahyo menunduk, tetapi rahangnya mengeras. Rina mendekat. Biarkan saja mereka bicara, bisiknya. Kita akan buktikan. Keraguan mulai menyelinap. Bisakah kami benar-benar berhasil? Desain Cahyo adalah kekuatan kami, tetapi mengubah ruko bobrok menjadi bisnis yang berkembang terasa seperti mendaki tebing tanpa tali. Minggu berikutnya, kami menyusun rencana. Rina menulis anggaran di atas serbet, menghitung biaya kain dan situs web sederhana. Kita harus masuk ke dunia digital, katanya. Matanya berbinar. Pamerkan karya Cahyo secara online. Saya mengangguk, tetapi angka-angka itu membuat perut saya mulas. Setiap sen adalah sebuah risiko. Cahyo berbagi lebih banyak tentang kain ramah lingkungan, menjelaskan bagaimana nilon daur ulang bisa bersaing dengan merek-merek besar. Tapi terkadang saya melihatnya menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikirannya. "Bapak tidak apa-apa?" tanya saya suatu kali. Dia mengangkat bahu, bergumam, tidak terbiasa dengan ini. Nada bicaranya yang tertutup terus membekas di benak saya. Menyewa ruko juga tidak mudah. Pemiliknya, seorang pria galak dengan papan jalan, terus menaikkan uang jaminan. Tempat ini berantakan, ia memperingatkan, sambil melirik dinding kami yang ditambal. Saya tetap menandatangani surat sewa, jantung berdebar kencang. Tetangga juga tidak senang. Seorang pemilik toko di sebelah mengeluh tentang kebisingan kami di malam hari. "Kalian mengusir pelanggan saya," bentaknya. Saya menahan diri. Tahu kami tidak bisa mencari masalah. Meski begitu, kami terus maju. Rina menyortir persediaan. Cahyo menyempurnakan desain. Saya mengatur tagihan. Pada akhir bulan, lokakarya kami mulai terbentuk. Mesin jahit berderu dan sketsa Cahyo menghiasi dinding. Ini adalah perjuangan kami, dan kami baru saja memulainya. Memasuki musim semi, lokakarya kami mulai terlihat bentuknya. Ruko di pusat kota itu ramai dengan aktivitas mesin jahit berderu. Cahyo menempelkan desain baru di dinding. Rina menyortir gulungan kain daur ulang. Tetapi angka-angka di pembukuan tidak mendukung. Tabungan saya hampir habis. Dan tagihan terus menumpuk listrik, sewa, bahan baku. Saya sering terbangun di malam hari, menatap langit-langit, menghitung berapa lama lagi kami bisa bertahan. Rina tetap optimis, sibuk dengan laptopnya. "Kita akan menemukan jalan keluar, Nisa," katanya dengan suara tegas. Tapi saya melihat kekhawatiran di matanya. "Kami butuh uang, secepatnya." Saya menelan harga diri saya dan menelepon Tante Santi. Dia selalu praktis, tipe wanita yang menghitung setiap rupiah di buku kasnya. Saya pergi ke rumahnya yang rapi di kawasan Dago dengan proposal yang sudah saya siapkan. "Tante, kami sedang membangun sesuatu yang istimewa," kata saya, menyebarkan sketsa Cahyo di atas meja makannya. Pakaian outdoor ramah lingkungan, bahan daur ulang, produksi lokal. Ini adalah masa depan. Dia menyesap tehnya. Keningnya berkerut. "Anissa, ini terdengar berisiko," katanya. "Mode ramah lingkungan. Orang-orang di sini lebih suka merek yang sudah teruji, bukan eksperimen." Saya mencoba meyakinkannya, menjelaskan visi kami. Tetapi skeptisismenya terasa sangat kental. Namun, dia setuju meminjamkan kami 100 juta rupiah. Bukan karena keyakinan, tetapi karena kasihan. "Jangan kecewakan Tante," ia memperingatkan, sambil menyerahkan cek. Kembali di lokakarya, Cahyo lebih pendiam dari biasanya. "Ada apa, Pak?" tanya saya, melihatnya menatap sebuah jaket yang setengah jadi. "Orang tidak percaya pada ide-ide baru," gumamnya, suaranya serak. Saya mengangguk, merasakan beban kata-katanya. Komunitas sekitar juga tidak membantu. Para pembeli yang melewati ruko kami berbisik ragu. "Kain daur ulang pasti gampang sobek," cibir seorang pria sambil menggelengkan kepala. Seorang pemilik toko perlengkapan outdoor lokal mampir, memeriksa sampel kami. "Ini tidak akan kuat untuk pendakian sungguhan," katanya, melemparkan sebuah rompi kembali ke meja. Rina tersinggung. "Beri kami kesempatan," bentaknya, tapi pria itu sudah pergi. Kritik itu menyakitkan. Tetapi kami terus bekerja. Cahyo mencurahkan seluruh energinya pada desain.
mengubah pola agar lebih kuat jahitan ganda, resleting yang diperkuat. Saya menghabiskan berjam-jam meneliti pemasok, menawar harga terbaik untuk katun organik. Rina membuat situs web sederhana, memposting foto prototipe kami, tetapi komentar online mencerminkan keraguan lokal. Kelihatan murahan, tulis seorang pengguna. Lebih baik tetap pakai merek besar, tambah yang lain. Saya mencoba mengabaikannya, tetapi setiap komentar mengikis kepercayaan diri saya. Masalah uang bukan satu-satunya masalah kami. Pemilik ruko menelepon, menuntut uang jaminan tambahan untuk renovasi yang tidak disetujui. Saya berargumen bahwa kami telah mengikuti perjanjian sewa, tetapi dia tidak mau mengalah. Bayar atau keluar, bentaknya di telepon. Saya menutup telepon, tangan saya gemetar. Rina mengusulkan crowdfunding, tetapi saya tidak yakin kami punya cukup dukungan. Cahyo mendengarnya, wajahnya tegang. Saya pernah melihat bisnis gagal karena masalah yang lebih kecil, katanya, nadanya berat oleh pengalaman. Saya ingin bertanya apa maksudnya, tetapi ekspresinya yang tertutup menghentikan saya. Suatu malam, karena kelelahan, saya duduk bersama Rina di lokakarya, dikelilingi oleh sisa-sisa kain. Mungkin Tante Santi benar, kata saya dengan suara pelan. Mungkin ini terlalu besar untuk kita. Rina menggenggam tangan saya. Kita tidak akan menyerah, katanya dengan garang. Desain Cahyo itu emas, dan kamu tahu itu. Saya meliriknya, yang sedang membuat sketsa hingga larut malam, fokusnya tak tergoyahkan. Tekadnya yang tenang menarik saya kembali dari tepi jurang. Kami mengumpulkan cukup uang untuk membayar pemilik ruko, tetapi pinjaman dari Tante Santi sudah hampir habis. Saya mengambil pekerjaan sampingan merancang logo untuk bisnis lokal sementara Rina bekerja di kafe pada akhir pekan. Cahyo menawarkan untuk menjual sketsanya di jalan, tetapi saya menolak. Anda bagian dari tim ini, kata saya padanya. Dia mengangguk, tetapi matanya menunjukkan keraguan. Skeptisisme komunitas semakin kencang. Seorang tetangga memposting secara online, menyebut lokakarya kami sebagai mimpi kosong anak hippie. Saya mengepalkan tangan, menahan keinginan untuk membalas. Pada bulan Mei, kami nyaris tidak bertahan. Lokakarya sudah berfungsi, tetapi pesanan lambat, dan dana kami sangat menipis. Saya melihat Cahyo dan Rina, wajah mereka dipenuhi kelelahan, dan merasakan gelombang tekad. Kami membangun ini dari nol. Kami tidak akan menyerah sekarang. Menjelang musim panas, lokakarya kami siap dibuka. Ruang di pusat kota itu berkilau dengan cat baru dan desain-desain Cahyo, jaket, rompi, dan celana gunung yang terbuat dari bahan daur ulang berjejer di rak. Saya merasakan kebanggaan saat masuk, tetapi keahlian Cahyolah yang membawa kami ke sini. Suatu malam, saat kami menatap pajangan, dia menarik saya ke samping. "Kamu mau ini laku?" tanyanya, sambil mengangkat sebuah parka yang ramping. Fokus pada fungsi resleting tahan air, lapisan yang bernapas. Orang-orang di Bandung hidup untuk alam bebas. Suaranya membawa otoritas yang tenang, seolah dia telah melakukan ini ratusan kali. Saya mengangguk, menyerap setiap kata saat dia menjelaskan cara menyeimbangkan daya tahan dengan kain ramah lingkungan. Rina, yang mencatat, ikut bicara. Dia benar, Nisa. Ini bisa membedakan kita. Kami membuka toko pada bulan Juni dan pelanggan mulai berdatangan. Sebagian besar hanya melihat-lihat, tetapi beberapa membeli topi dan sarung tangan kami. Lalu suatu sore, Diana Puspita, seorang kritikus mode untuk majalah lokal, masuk. Matanya yang tajam memindai rak kami, berhenti pada sebuah rompi dengan jahitan yang diperkuat. "Ini berani," katanya. Nadanya sulit ditebak. Saya menahan napas saat dia menguji kainnya. Menarik jahitannya, ramah lingkungan dan kuat. "Saya terkesan," katanya, dengan senyum langka. Ulasan Diana muncul di majalah seminggu kemudian. Memuji desain kami yang inovatif dan sadar lingkungan, yang dibuat untuk jalur pendakian Jawa Barat. Pesanan membanjir dalam semalam dari klub pendaki, toko lokal, bahkan pembeli online. Saya tidak bisa berhenti tersenyum saat Rina memberi saya tos. "Kita berhasil," teriaknya. Kabar ini menarik perhatian Bandung Creative Fair, sebuah acara besar yang menampilkan startup lokal. Sebuah surat undangan datang, meminta kami untuk mempresentasikan lini produk kami pada bulan Juli. "Ini kesempatan besar," kata Rina, melambaikan undangan itu. Cahyo, yang biasanya tenang, tersenyum lebar. "Lebih baik kita mulai bekerja," katanya, sudah membuat sketsa produk baru. Saya merasakan getaran ini adalah kesempatan kami untuk bersinar.
tetapi permintaan yang tiba-tiba membawa kekacauan. Tim kecil kami tidak bisa mengimbangi. Pelanggan menginginkan ukuran khusus, pengiriman lebih cepat, lebih banyak warna. Kami butuh 10 jaket lagi sebelum hari Jumat, tuntut seorang pengecer di telepon. Saya bergegas memesan kain tambahan, tetapi pemasok kebanjiran pesanan. Beginilah rasanya sukses, kata Rina. Tetapi matanya tampak lelah, malah menjadi lebih panjang. Saya menjahit sampai jari-jari saya sakit sementara Cahyo menyesuaikan desain untuk memenuhi permintaan pelanggan. Rina menangani logistik, mengatur pesanan dan email. Tetapi kami kewalahan. Suatu malam, seorang pelanggan mengembalikan rompi, mengeluhkan benang yang longgar. Saya mengharapkan kualitas yang lebih baik untuk harga segini, bentaknya. Saya meminta maaf, tetapi kata-katanya menggemakan keraguan komunitas sebelumnya. Apakah kami bergerak terlalu cepat? Cahyo mendengarnya dan menggelengkan kepala. Terus maju, katanya dengan tegas. Satu rompi yang cacat tidak mendefinisikan kita. Kepercayaannya menenangkan saya, tetapi tekanannya tanpa henti. Kami mempekerjakan 2 penjahit paruh waktu untuk membantu, tetapi biayanya menggerogoti keuntungan kami. Tante Santi menelepon, menanyakan pinjamannya. Kalian mulai dikenal, tapi apakah ini bisa bertahan? Desaknya, suaranya tajam. Saya meyakinkannya bahwa kami bisa mengatasinya, tetapi keraguan menyelinap masuk. Pameran tinggal beberapa minggu lagi, dan kami membutuhkan pajangan yang menonjol untuk bersaing dengan merek-merek besar. Cahyo menyarankan lini baru ransel ringan, tetapi mencari bahan ramah lingkungan dalam waktu singkat adalah mimpi buruk. Rina menemukan pemasok, tetapi harganya selangit. Kita tidak mampu, kata saya, menatap faktur. Kita tidak bisa tidak mampu, balasnya. Suatu larut malam, saat kami mengemas sampel untuk pameran, saya melihat Cahyo menatap sketsa lama. Wajahnya menerawang. Anda pernah mengalami ini sebelumnya, kan? Tanya saya. Dia mengangguk tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Masa lalunya masih menjadi misteri, tetapi semangatnya membuat kami terus bergerak. Pada bulan Juli, lokakarya kami menjadi pusaran kain dan pesanan. Pameran sudah di depan mata, menjanjikan sebuah terobosan atau kehancuran. Kami sudah mempertaruhkan segalanya, tidak ada jalan untuk kembali. Memasuki bulan Agustus, masalah datang. Lokakarya kami sedang naik daun setelah pameran Bandung Creative Fair, tetapi awan gelap berkumpul. Pelanggan mulai mengembalikan jaket dan rompi, mengeluhkan jahitan yang buruk dan bahan yang tipis. Saya terkejut. Kain daur ulang kami telah diuji secara ketat, dibuat untuk menahan jalur terberat di Jawa Barat. Rina menggulir ulasan online. Wajahnya tegang. Mereka bilang perlengkapan kita hancur setelah 1 kali pendakian, katanya. Menunjuk sebuah postingan pedas. Saya membacanya sendiri. Seorang pengguna anonim menyebut polyester kami sampah murahan. Tuduhan itu menyebar dengan cepat. Dan pesanan anjlok dalam semalam. Saya merasa ada yang tidak beres. Kemudian seorang pelanggan setia, seorang pendaki bernama Lisa, menarik saya ke samping di toko. Saya dengar ini di pertemuan bisnis lokal, bisiknya, sambil melihat sekeliling. Orang tua Anda, Hendra dan Amalia Suryo, menyebarkan kabar bahwa kain Anda jelek. Hati saya mencelos. Hendra dan Amalia, ayah dan ibu saya, berada di balik ini. Saya belum pernah bertemu mereka sejak mereka mengusir saya, tapi ini terasa seperti tikaman dari belakang. Rina membanting laptopnya. Mereka menyabotase kita, bentaknya. Suaranya bergetar. Cahyo, yang biasanya pendiam, meremas potong kain di tangannya. Ini terasa terlalu akrab, katanya. Nadanya berat dengan sesuatu yang tak terucap. Tak lama kemudian, sebuah surat dari sebuah firma real estate mendarat di depan pintu kami, menawarkan untuk membeli properti lokakarya kami dengan harga sangat murah. Saya mengenali firma itu. Itu terkait dengan salah satu mitra bisnis Hendra. Mereka mencoba menenggelamkan kita, kata saya pada Rina. Denyut nadi saya berpacu. Sebarkan kebohongan, hancurkan penjualan kita, lalu rebut properti dengan harga murah. Cahyo mengangguk, rahangnya mengeras. Itu permainan kotor, katanya, matanya menerawang seolah dia pernah melihat permainan ini sebelumnya. Saya ingin menyerbu kantor orang tua saya, tetapi Rina menahan lengan saya. Kita harus cerdas, katanya. Tidak ada bukti, tidak ada pertarungan. Rumor itu memukul lebih keras dari yang diperkirakan. Sebuah toko outdoor lokal berhenti menjual produk kami, dengan alasan keluhan pelanggan. Di sebuah pasar kaget, seorang wanita mengembalikan ransel,
mengklaim robek saat berjalan santai. Saya percaya pada Anda, katanya, melemparkannya ke meja. Saya menahan lidah, mengembalikan uangnya, tetapi rasa sakit itu tetap ada. Di dunia maya, serangan menjadi lebih ganas. Postingan yang menyebut lokakarya kami sebagai penipuan muncul setiap hari. Rina melacak akun-akun tersebut, menyadari bahwa semuanya terkait dengan beberapa forum bisnis lokal, di mana orang tua saya memiliki pengaruh. Mereka yang mengatur ini, katanya dengan suara rendah. Cahyo tetap diam, tetapi sketsanya yang tak kenal lelah memberitahu saya bahwa dia tidak akan mundur. Kami berjuang untuk menjaga lokakarya tetap bertahan. Saya menghabiskan berjam-jam menelepon pelanggan, menawarkan penggantian dan diskon untuk membangun kembali kepercayaan. Rina merombak situs web kami, memposting video perlengkapan kami yang selamat dari uji ketahanan mendaki, memanjat basah kuyup dalam hujan. Kita tunjukkan pada mereka bahwa kita asli, katanya, mengedit klip hingga larut malam. Cahyo menyesuaikan desain kami, menambahkan resleting yang lebih kuat dan lapisan yang lebih tebal untuk melawan kebohongan. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Penjualan nyaris tidak menutupi biaya sewa. Saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Hendra dan Amalia sedang mengawasi, menunggu kami runtuh. Suatu malam, saat kami menyortir inventaris, saya melihat Cahyo menatap surat dari firma real estate. Mereka pernah melakukan ini sebelumnya, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya mendesaknya, tetapi dia menggelengkan kepala, tidak mau berbagi lebih banyak. Tatapannya yang tertutup hanya memicu kecurigaan saya ada lebih dari sekadar dendam orang tua saya terhadap saya. Rina dan saya mulai menyelidiki, menghubungi kontak lama di industri outdoor, mencari petunjuk apapun tentang rencana mereka. Kami tidak punya bukti kuat, tetapi kepingan-kepingan itu mulai menyatu. Kami tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Sebulan kemudian, saya datang ke pesta ulang tahun Laras. Halaman belakang rumah sepupu saya itu bersinar dengan lampu-lampu gantung. Udara dipenuhi obrolan dan musik. Saya belum pernah bertemu dengannya sejak pertengkaran saya dengan Hendra dan Amalia, dan rumor terbaru tentang kain tipis lokakarya kami sangat membebani. Cahyo berdiri di samping saya. Posturnya tegang, sementara Rina mengamati kerumunan, berbisik, tetap waspada. Tawaran rendah dari firma real estate untuk membeli toko kami masih membayangi. Dan saya curiga ada campur tangan orang tua saya di dalamnya. Saat kami berbaur, Hendra dan Amalia muncul. Senyum mereka tampak polesan tetapi dingin. Mereka melihat saya dan Cahyo di dekat meja hidangan penutup dan mendekat. Suara mereka cukup keras untuk menarik perhatian. "Anissa, masih bermain dengan omong kosong mode ramah lingkungan ini?" kata Amalia, nadanya penuh cemoohan. Dan dengan dia menunjuk Cahyo, matanya menyipit. Seorang gelandangan gagal yang mengemis sisa-sisa. Kerumunan menjadi sunyi. Kepala-kepala menoleh. Hendra menyeringai. "Apa yang dia jual padamu? Kain lap murahan dari tempat sampah?" Tawa berdesir di antara para tamu, dan wajah saya memerah. Cahyo mengepalkan tangannya tetapi tetap diam. Saya membuka mulut untuk membalas, tetapi sebuah suara memotong ketegangan. "Cahyo, benarkah itu Anda?" Seorang pria berjas rapi berjalan mendekat. Wajahnya tersenyum lebar. "Bima, seorang pengacara," katanya, mengulurkan tangannya pada Cahyo. Kerumunan bergumam. Terkejut, Amalia mensibir. "Seorang pengacara untuk orang tak berguna sepertinya," katanya, suaranya tajam. "Pria ini adalah seorang yang gagal, bangkrut dan tunawisma." Hendra mengangguk, menambahkan, "Dia tidak punya apa-apa. Anissa, kamu hanya membuang-buang waktumu." Mata Cahyo menyala. Dia melangkah maju. Suaranya mantap tetapi tajam. "Anda lebih tahu tentang kegagalan." Hendra, katanya, membuat seluruh halaman terdiam. "Anda dan Amalia berinvestasi di perusahaan saya, Cahyo Kriya Mandiri, bertahun-tahun yang lalu. Anda membangunnya, lalu menjualnya kepada pesaing dengan harga sangat murah, menyimpan keuntungannya untuk diri sendiri. Anda meninggalkan saya tanpa apa-apa." Bisikan-bisikan meledak. Laras yang berdiri di dekatnya menjatuhkan gelasnya. Matanya terbelalak. "Apakah itu benar?" bisiknya, menatap orang tuanya. Para tamu mulai bergosip. Ponsel sudah keluar merekam momen itu. Hendra tertawa gugup. "Itu tidak masuk akal," katanya. Tetapi suaranya goyah. Wajah Amalia memucat. "Kamu tidak punya bukti," bentaknya. Cahyo tidak gentar. "Anda pikir saya tidak akan bicara," katanya. "Tapi saya sudah selesai diam." Bima mengangguk, ekspresinya muram.
Saya melihatnya terjadi, katanya kepada kerumunan. Mereka bermain kotor, dan sekarang mereka menargetkan lokakarya Anissa dengan kebohongan. Pesta itu meledak dalam bisikan. Para tamu menatap tajam ke arah orang tua saya. Saya berdiri membeku. Jantung berdebar kencang saat Laras menarik saya mendekat. Aku tidak tahu sama sekali, katanya. Suaranya bergetar, berita menyebar dengan cepat. Dalam beberapa hari, seorang reporter dari media online Bandung yang diberitahu oleh video tamu dari pesta itu menggali masa lalu Hendra dan Amalia. Artikel itu menghantam seperti petir. Pemimpin bisnis lokal dituduh melakukan praktik tidak etis. Artikel itu mengungkap sejarah investasi curang mereka, termasuk bagaimana mereka menghancurkan perusahaan Cahyo dan menghubungkannya dengan rumor tentang kualitas lokakarya kami. Dampaknya brutal. Klien memutuskan hubungan. Toko-toko lokal memasukkan perusahaan mereka ke daftar hitam, dan reputasi mereka hancur. Saya melihat Amalia di sebuah toko kelontong tak lama setelah itu, matanya menghindari saya. Kepercayaan dirinya yang biasa telah hilang. Sementara itu, lokakarya kami meroket. Artikel itu membersihkan nama kami, dan pesanan membanjir pendaki, pemanjat, bahkan butik-butik, memuji daya tahan perlengkapan kami. Rina memposting ulasan pelanggan di situs kami, senyumnya tak terbendung. Cahyo mencurahkan energinya pada lini baru parka ramah lingkungan, fokusnya setajam silet. Tante Santi menelepon, suaranya hangat. Kamu membuktikan mereka salah, Anissa, katanya. Saya tersenyum, merasa lebih ringan dari yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Kami telah menghadapi badai dan keluar lebih kuat. Pada bulan Oktober, lokakarya kami kembali berkembang pesat. Berita dari media online telah membersihkan nama kami, dan pelanggan membanjiri toko kami, membeli jaket dan rompi ramah lingkungan. Tetapi Cahyo menjadi lebih pendiam sejak pesta Laras. Fokusnya yang biasa digantikan oleh tatapan kosong. Suatu malam yang dingin, saat kami menyortir gulungan kain di lokakarya, dia meletakkan buku sketsanya dan menoleh ke arah saya. Anissa, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan padamu, katanya dengan suara rendah. Rina merasakan keseriusan situasi, menyelinap keluar untuk memberi kami ruang. Cahyo duduk di sebuah bangku, tangannya tergenggam erat. Bertahun-tahun yang lalu, saya menjalankan Cahyo kriya mandiri. Ia memulai, matanya tertuju ke lantai. Itu adalah karya hidup saya, perlengkapan ramah lingkungan yang dibuat untuk pegunungan. Dia berhenti, menelan ludah dengan susah payah. Hendra dan Amalia berinvestasi, berjanji untuk mengembangkannya. Sebaliknya, mereka menjualnya kepada pesaing dengan harga sangat murah, mengantongi keuntungannya. Saya bangkrut dalam semalam. Saya mencondongkan tubuh ke depan, hati saya terasa berat. Dia telah menyinggung hal ini di pesta, tetapi mendengarnya sekarang, mentah dan tanpa filter, terasa berbeda. Keadaannya menjadi lebih buruk, katanya, suaranya pecah. Putra saya, Tommy, berusia 17 tahun. Seminggu setelah perusahaan runtuh, dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Tabrakan langsung di tol Cipularang. Matanya berkaca-kaca, dan saya merasakan tenggorokan saya tercekat. Saya hancur. Anissa tidak bisa menghadapi dunia. Mulai hidup di jalanan, membuat sketsa di ganggang untuk tetap bertahan. Saya ingin mengulurkan tangan, tetapi kata-katanya terus mengalir. Saya punya uang, 2 miliar rupiah di tabungan, disimpan dari masa-masa awal. Tapi itu tidak berarti apa-apa tanpa Tommy. Saya duduk membeku, rasa sakit dalam suaranya menusuk dalam. Dia mengeluarkan selembar kertas terlipat dari jaketnya. Saya meninggalkan ini untukmu, katanya, menggesernya di atas meja. Itu adalah dokumen hukum yang menunjuk saya sebagai ahli waris hartanya. 2 miliar rupiah. Kamu membangun sesuatu yang nyata di sini, katanya. Gunakan ini untuk menjaga bisnis ini tetap hidup. Saya menggelengkan kepala, terkejut. Pak Cahyo, saya tidak bisa menerima ini, kata saya, suara saya bergetar. Dia mengangkat tangan. Kamu satu-satunya yang saya percaya, katanya dengan tegas. Jangan membantah. Keesokan paginya, saat saya masih terguncang, Hendra dan Amalia muncul di lokakarya. Wajah mereka kuyu, penampilan mereka yang biasa rapi telah hilang setelah dampak artikel itu. Anissa, kata Amalia, suaranya tidak stabil. Kami ingin bekerja sama denganmu, menggabungkan merek kami dengan merekmu. Ini adalah awal yang baru. Hendra mengangguk, matanya putus asa. Kita bisa membuat ini besar, katanya. Keluarga bersama-sama. Saya menatap mereka.
Kata-kata mereka terdengar hampa setelah bertahun-tahun pengkhianatan. Kalian menghancurkan Pak Cahyo, kata saya. Suara saya dingin. Kalian menyebarkan kebohongan tentang kami. Tidak ada kesepakatan. Wajah Amalia hancur. Tetapi mata Hendra berkilat marah. Kamu akan menyesalinya, katanya. Tetapi mereka pergi tanpa kata lain. Rina, yang telah mengawasi dari konter, bertepuk tangan perlahan. Itu baru temanku, katanya. Tersenyum. Saya tidak membalas senyumnya. Kisah Cahyo sangat membebani saya. Saya menemuinya nanti, sedang menjahit sebuah parka. Kenapa saya? Tanya saya, sambil mengangkat dokumen itu. Dia tidak mendongak. Karena kamu berjuang untuk apa yang benar, katanya. Seolah saya seharusnya sudah tahu. Kata-katanya tetap bersama saya. Sebuah pengingat tentang apa yang telah kami bangun dan apa yang telah kami atasi. Kami menggunakan sebagian uang Cahyo untuk berekspansi mesin-mesin baru. Lebih banyak staf, gudang yang lebih besar. Pesanan terus berdatangan, dan Tante Santi berkunjung. Kebanggaannya terlihat jelas. Kamu telah melakukan sesuatu yang istimewa. Anissa, katanya, memeluk saya erat. Saya melihat Cahyo. Sketsanya sekarang terpajang di dinding, dan merasakan gelombang tujuan. Kami bukan hanya sebuah bisnis. Kami adalah keluarga yang ditempa melalui rasa sakit dan ketekunan. Pada bulan November, lokakarya kami ramai dengan energi. Bandung Creative Fair tinggal beberapa hari lagi, dan rak-rak kami dipenuhi dengan desain baru ransel ramping, mantel berinsulasi. Semuanya dibuat dari bahan daur ulang. Tante Santi mengejutkan saya dengan kunjungannya, matanya berbinar saat dia berkeliling toko. Awalnya Tante meragukanmu, Anissa, katanya, sambil menggenggam tangan saya. Tapi kamu telah membuktikan Tante salah. Tante mendukungmu sepenuhnya sekarang. Kata-katanya, mantap dan hangat, terasa seperti penyelamat setelah bertahun-tahun ketegangan keluarga. Dia bahkan menawarkan untuk membantu menjaga stan kami di pameran. Sebuah sikap yang membuat saya terdiam. Pameran itu luar biasa. Kerumunan memadati gedung set, tertarik pada pajangan kami yang semarak dari perlengkapan ramah lingkungan. Rompi terbaru Cahyo dengan jahitan yang berani dan lapisan tahan cuaca menjadi bintangnya. Sebuah kelompok pendaki lokal memesan dalam jumlah besar di tempat, dan para blogger mengambil foto, memuji pendekatan berkelanjutan kami. Rina melayani kerumunan, antusiasmenya menular. Sementara Tante Santi membagikan kartu nama, berseri-seri dengan bangga. Pada akhirnya, kami telah menjual habis setengah dari stok kami dan mendapatkan kemitraan dengan 2 pengecer outdoor. Ini adalah momen kita, bisik Rina saat kami berkemas. Suaranya syarat dengan kegembiraan. Dengan hadiah 2 miliar rupiah dari Cahyo, kami menargetkan ekspansi. Kami menyewa sebuah tempat di Dago, sebuah lingkungan trendy di Bandung yang ramai dengan kafe dan butik. Toko baru itu dibuka pada bulan Desember. Etalase kacanya memamerkan perlengkapan kami dengan latar belakang kayu reklamasi. Cahyo merancang sebuah mural untuk pintu masuk, sebuah puncak gunung yang bergerigi, sebagai pengingat akan akar kami. Saya melihatnya menatap mural itu suatu hari. Ekspresinya lembut. Tommy pasti akan menyukai ini, katanya pelan. Dan saya meremas bahunya, berterima kasih atas kepercayaannya. Terinspirasi oleh ketangguhannya, saya meluncurkan kelas desain gratis untuk komunitas. Remaja dan dewasa muda memenuhi lokakarya kami di akhir pekan. Belajar membuat sketsa pola dan menjahit kain ramah lingkungan. Seorang siswa, seorang gadis pemalu bernama Mia, membuat sebuah jaket yang menyaingi lini kami sendiri. Kamu punya bakat, kata saya padanya, dan senyumnya menerangi ruangan. Kelas-kelas itu menjadi berita di surat kabar lokal, menyebut toko kami sebagai mercusuar kreativitas. Tante Santi menjadi sukarelawan untuk mengajar. Gayanya yang tegas memenangkan hati anak-anak yang paling bandel sekalipun. Kamu membangun lebih dari sekadar pakaian, katanya suatu malam. Kamu membangun harapan. Sementara itu, Hendra dan Amalia sedang terpuruk. Artikel di media telah menghancurkan bisnis mereka, klien membatalkan kontrak, dan saham perusahaan mereka anjlok. Saya mendengar dari Laras bahwa mereka telah menjual rumah liburan mereka untuk menutupi utang. Kehidupan glamor mereka kini tinggal bayangan. Suatu pagi yang kelabu, mereka muncul di toko kami di Dago. Wajah mereka tirus. Anissa, kata Amalia, suaranya lemah. Kami sedang kesulitan. Izinkan kami berinvestasi di tokomu. Kita bisa membangun kembali bersama. Hendra mengangguk, matanya kosong. Kita keluarga, katanya lemah. Saya menyilangkan tangan. Pengkhianatan mereka masih segar. Kalian telah membuat pilihan kalian.
kata saya dengan nada tegas. Kita sudah selesai. Mereka pergi dalam diam. Keterasingan mereka lengkap. Rina yang mendengarnya memberiku anggukan. Kamu melakukan hal yang benar, katanya, sambil menata kembali rak. Saya merasakan campuran lega dan sedih, tetapi tidak ada penyesalan. Toko kami berkembang, tidak hanya sebagai bisnis, tetapi sebagai komunitas. Cahyo membimbing siswa-siswa kami. Sketsanya memandu tangan mereka, sementara saya fokus pada desain baru. Masing-masing menjadi bukti perjalanan kami. Saat musim dingin menyelimuti Bandung, saya berdiri di toko baru kami, memperhatikan salju tipis turun di jalanan, dan merasakan kekuatan yang tenang. Kami telah mengukir jalan kami sendiri bersama-sama. Beberapa minggu kemudian, saya berdiri di persimpangan jalan, lokakarya kami, yang sekarang menjadi mercusuar di Bandung, ramai dengan tujuan. Cabang barunya di Dago menarik banyak pengunjung setiap hari. Saat saya melihat pelanggan mencoba mantel ramah lingkungan kami, saya merenungkan perjalanan yang membawa kami ke sini. Ini bukan hanya tentang membangun bisnis, ini tentang kebaikan, keadilan, dan mengukir warisan yang mewakili sesuatu yang nyata. Luka masa lalu saya dengan Hendra dan Amalia, ayah dan ibu saya, masih ada, tetapi mereka tidak lagi mendefinisikan saya. Suatu sore yang tenang, saya duduk bersama Rina di lokakarya, menyortir potongan-potongan kain. Kita berhasil meskipun ada mereka, katanya, suaranya mantap. Kamu memilih untuk terus maju, kata-katanya sangat menyentuh. Mengingatkan saya pada orang-orang yang telah mengangkat saya. Laras telah mendukung saya di pestanya. Kesetiaannya tak goyah bahkan saat kebohongan orang tuanya terungkap. Tante Santi yang pernah skeptis telah menjadi sekutu terkuat saya. Keyakinannya pada saya menjadi jangkar yang stabil. Dan Cahyo, yang rasa sakit dan ketangguhannya membentuk misi kami, telah mempercayakan mimpinya kepada saya. Bersama-sama, kami telah membangun sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Saya berpikir tentang kebaikan, jenis kebaikan yang ditunjukkan Cahyo ketika dia melihat potensi dalam diri saya. Seorang asing dengan sebuah mimpi, kebaikan yang sama yang saya curahkan ke dalam kelas komunitas kami, melihat siswa seperti Mia mengubah sisa kain menjadi karya seni. Keadilan juga telah membimbing kami. Membongkar skema Hendra dan Amalia bukan hanya balas dendam, itu tentang membela apa yang benar. Memastikan mereka tidak bisa menyakiti orang lain seperti mereka telah menyakiti Cahyo. Pertarungan itu mengajarkan saya bahwa warisan tidak diwariskan, itu dibangun. Jahitan demi jahitan, pilihan demi pilihan. Hendra dan Amalia mengirim surat minggu itu, tulisan tangan mereka goyah di atas kertas tipis. Anissa, kami minta maaf, bunyinya. Mari kita bertemu. Kita masih bisa menjadi keluarga. Saya menatap kata-kata itu. Tolong, terdengar hampa setelah bertahun-tahun pengkhianatan. Mereka telah menyabotase Cahyo, menyebarkan kebohongan tentang pekerjaan kami, dan mencoba membeli kembali jalan mereka ketika dunia mereka runtuh. Saya meremas surat itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Tidak ada lagi, kata saya pada Rina, suara saya tegas. Dia mengangguk, matanya tajam. Mereka tidak pantas mendapatkanmu, katanya. Saya mengirim balasan satu baris. Kita sudah selesai. Itulah akhir dari segalanya. Tidak ada telepon, tidak ada kunjungan, hanya keheningan. Kesuksesan kami berbicara lebih keras daripada permintaan maaf mereka. Komunitas bersatu di sekitar kami. Dari para pendaki yang mengenakan perlengkapan kami di jalur Gunung Gede hingga para siswa yang membuat sketsa di kelas kami. Laras mampir ke toko Dago suatu malam, senyumnya lebar. Kamu tak terhentikan, katanya, memeluk saya erat. Tante Santi bergabung dengan kami, membawa setumpuk desain baru dari murid-muridnya. Anak-anak ini mengagumimu, Anissa, katanya. Suaranya hangat. Kamu menunjukkan kepada mereka apa yang mungkin. Dukungan mereka, di samping semangat Rina yang tak kenal lelah dan kekuatan tenang Cahyo, membuat setiap perjuangan menjadi berharga. Saya berjalan melewati lokakarya suatu malam bersalju. Mesin-mesin diam, udara tenang. Foto-foto menghiasi dinding. Stand pameran pertama kami, jaket buatan Mia, mural Cahyo. Masing-masing menceritakan kisah tentang ketabahan dan hati. Saat itu, saya menyadari bahwa warisan kami bukan hanya pakaian yang kami buat atau toko yang kami buka. Itu adalah orang-orang yang telah kami angkat, kepercayaan yang telah kami peroleh, dan kebenaran yang telah kami perjuangkan. Saat saya mengunci pintu, dengan salju turun lembut di luar, saya merasa utuh. Kami telah membangun sesuatu yang abadi, dan itu milik kami sendiri.